Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 dengan saya sendiri Siti Amalia dengan NIM A12 2024 07266. Aku Septia Yudhita dengan NIM A12 2024 07265. Aku Kezia Levi Yonandasari dengan NIM A12 2024 07268. Yang akan mempresentasikan hasil analisis kami dengan studi kasus di balik senyuman sang aktivis. Yuk simak selanjutnya. Di sini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita, terutama di lingkungan kampus. Mari kita mulai dengan pertanyaan, siapakah Anas? Anas adalah sosok yang mungkin sangat familiar di kampusnya. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi, aktivis kampus yang sangat disegani dan menjadi panutan banyak orang. Di mata teman-temannya, Anas selalu terlihat ceria dan selalu bisa diandalkan dalam berbagai urusan. Melihat profil Anas yang sempurna, sulit dibayangkan bahwa ia bisa mengalami kesulitan. Namun, Anas adalah salah satu contoh nyata bahwa tekanan bisa menghampiri siapa saja. Oleh karena itu, kita akan membahas 5 poin penting dalam presentasi ini. Yang pertama ada apa saja pemicu stres Anas, dan dari semua pemicu itu, mana yang paling darurat untuk ditangani. Yang kedua, kita akan menganalisis kenapa cara Anas mengatasi masalah justru malah membuatnya makin runyam. Kemudian, kita akan merumuskan langkah konkret apa yang bisa menyelamatkan Anas dari situasi ini. Selanjutnya, poin inti kita adalah bagaimana mengubah pola pikir Anas yang harus sempurna, yang selalu menghantuinya. Dan yang terakhir, kita akan menarik pelajaran agar kita semua tidak jatuh ke lubang yang sama seperti Anas. Mari kita selami kisah ini untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang kesehatan mental di balik topeng kesempurnaan. Untuk bisa menolong Anas secara efektif, kita perlu mengidentifikasi dan memprioritaskan sumber-sumber stresnya. Kita bisa membagi stresor Anas menjadi 2 jenis, yaitu stresor akut atau jangka pendek dan stresor kronis atau jangka panjang. Mari kita lihat yang akut dulu. Ini adalah tekanan yang datang mendesak dalam waktu dekat, yaitu ada presentasi skripsi yang akan berlangsung dalam waktu 1 minggu dan acara kampus besar yang puncaknya tinggal 2 hari lagi, di mana ia menjabat sebagai ketua pelaksana. Sementara itu, stresor kronis atau jangka panjang adalah tekanan yang terus-menerus membebani pikirannya, yaitu ada tuntutan skripsi yang sangat kompleks dari dosen yang detail, tanggung jawab besar sebagai ketua acara mahakarya kampus, lalu harapan orang tua agar ia cepat lulus dan bisa membantu keuangan keluarga, kekhawatiran sulit mendapat pekerjaan setelah lulus, serta menjaga hubungan sosial, waktu istirahat, dan olahraga agar tetap terbaik. Sekarang yang terpenting adalah prioritas penanganan. Yang harus diprioritaskan adalah stresor akut, yaitu acara kampus dan presentasi skripsi. Mengapa? Karena kedua hal ini memiliki tenggat waktu yang paling dekat dan saat ini menjadi pemicu utama dari serangan panik yang dialaminya. Dengan mengatasi tekanan yang paling mendesak ini, Anas bisa mengurangi beban psikologisnya secara signifikan dan mendapatkan ruang bernapas untuk kemudian menangani stresor kronis yang lebih kompleks lainnya. Pada slide ini kita akan membahas analisis pola coping maladaptif. Seperti yang kita lihat di kotak pertama yaitu ada perilaku utama yang ditunjukkan oleh Anas. Yang pertama itu ada penundaan. Jadi di sini Anas itu bukan seorang mahasiswa yang malas, tapi Anas sengaja menghindari tugas utamanya seperti skripsi dengan melakukan aktivitas lain yang lebih gampang seperti bersih-bersih kamar dan juga bermain media sosial. Ini merupakan cara dia untuk lari atau untuk penghindaran dari tugas yang membuat Anas itu stres. Yang kedua yaitu ada pola makan tidak sehat. Ini merupakan salah satu perilaku pengabaian terhadap dirinya sendiri karena energi yang sudah habis untuk rasa cemas dan juga memikirkan tugas, jadi Anas itu tidak peduli lagi dengan kesehatan fisiknya. Yang kedua yaitu kenapa Anas melakukan hal tersebut, alasan utamanya yaitu tugas yang dihadapi Anas itu menurutnya terlalu besar dan juga menakutkan.
Saking besar rasa takutnya, Anas cenderung lari ke aktivitas yang menurutnya lebih mudah dan juga memberikan rasa senang walaupun sementara, seperti melihat media sosial. Menurut Anas itu lebih menyenangkan daripada mikirin tugas skripsi. Nah, dari bentuk ini tuh cara Anas lari sementara dari rasa cemas dan juga tekanan yang Anas alami. Yang ketiga yaitu dampak jangka panjang. Perilaku ini menciptakan sebuah lingkaran setan stres, seperti Anas yang menunda pekerjaan membuat waktunya jadi semakin sempit atau semakin singkat. Karena waktu yang semakin singkat atau sempit membuat rasa cemas dan juga rasa bersalahnya itu semakin besar, yang akibatnya dia jadi makin tertekan, performanya yang menurun, badannya jadi gampang sakit, dan yang lebih parahnya lagi, dia berisiko gagal untuk memenuhi semua tanggung jawabnya. Anas berpikir cara ini itu dapat membantu meredakan rasa stresnya, tetapi malah menjadi stresnya itu semakin parah. Setelah memahami masalah dan juga pola coping yang keliru dari Anas, di sini kita akan membahas strategi manajemen waktu dan juga tekanan. Yang pertama, fokus kita itu pada masalah yang paling mendesak, yaitu event besar. Anas di sini harus mengubah cara berpikirnya karena dia bukan seorang pelaksana tunggal yang bisa mengerjakan semuanya sendiri, tetapi Anas itu merupakan seorang manajer atau ketua panitia. Lalu, langkah apa saja yang perlu dilakukan Anas? Yang pertama yaitu segera adakan rapat darurat dengan tim intinya, seperti siapa saja yang bisa dimintai bantuan, tentu yaitu ada wakil ketua, sekretaris, dan juga para koordinator. Delegasikan atau bagi tugasnya dengan jelas, seperti wakil ketua diberikan tanggung jawab penuh untuk mengawasi kelancaran acara di hari H, kemudian koordinator acara berfokus pada pengecekan teknis akhir seperti sound system, panggung, dan juga lain-lain. Pada tim humas atau sekretaris ditugaskan untuk melakukan konfirmasi terakhir kepada semua tamu dan juga pengisi acara. Dengan cara-cara ini, peran Anas jauh lebih mudah dan juga strategis karena fokusnya itu mengawasi, memberikan arahan, dan juga mengambil keputusan yang penting. Dan cara ini itu juga jauh lebih efektif. Fokus yang kedua yaitu pada tugas skripsi. Di sini, pecah tugas skripsi menjadi bagian-bagian kecil yang bisa dikerjakan setiap hari. Ini salah satu strategi yang cocok untuk psikologis Anas. Di mana Anas harus berhenti, aku harus menyelesaikan skripsi, tetapi ubah mindsetnya menjadi apa yang bisa aku kerjakan untuk skripsi hari ini. Di sini ada contoh rencana 7 hari yang sangat realistis untuk Anas. Hari ke-1 dan ke-2 yaitu lupakan dulu skripsinya, fokuskan semua energi untuk menyelesaikan tanggung jawab event, biar pikirannya tidak pecah. Hari ketiga yaitu cukup sediakan waktu 3 jam saja, yaitu dikhususkan untuk mengerjakan revisi bab 4. Setelah itu berhenti dan juga istirahatkan diri. Pada hari keempat, lakukan hal yang sama pada hari ketiga, yaitu alokasikan lagi 3 jam untuk menyelesaikan bab 5 dan buat kesimpulan. Pada hari kelima, mulai buat presentasi di PowerPoint. Tidak perlu langsung bagus, tapi yang penting poin-poin utamanya itu masuk dulu. Pada hari ke-6, gunakan hari ini untuk latihan presentasi. Bisa di depan cermin ataupun direkam pakai ponsel agar lebih percaya diri. Dan yang terakhir yaitu pada hari ke-7, di mana ini H- sebelum presentasi, yaitu waktunya untuk istirahat dan juga membaca ulang materi dengan tenang, ya, dan juga jangan begadang karena itu justru akan merusak semua persiapan yang sudah matang. Baik, pertama kita akan membahas bagaimana cara mengelola stres melalui restrukturisasi kognitif dan pengelolaan ekspektasi. Restrukturisasi kognitif artinya kita belajar mengubah pikiran-pikiran irasional menjadi lebih realistis. Contohnya ketika muncul pikiran, aku harus sempurna. Kita bisa bertanya ke diri sendiri, apa buktinya semuanya harus sempurna? Apa hal terburuk yang bisa terjadi jika ada sedikit kekurangan? Dengan begitu kita sadar bahwa pikiran kita tidak selalu rasional. Lalu kita ganti dengan pikiran yang lebih realistis. Misalnya, dari aku tidak boleh gagal, menjadi aku akan melakukan yang terbaik semampuku. Selain itu, penting juga untuk belajar menerima cukup baik atau done is better than perfect. Mengejar kesempurnaan justru sering membuat kita tertekan dan sulit maju.
Dengan menetapkan target yang realistis, misalnya mendapat nilai B+, sudah bagus. Kita bisa bekerja lebih efektif dan mengurangi tekanan. Selanjutnya, kita bahas bagaimana cara mencegah stres dan membangun ketahanan mental atau resilience. Ada 3 hal utama yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah manajemen waktu yang realistis. Kita bisa menentukan prioritas dengan metode seperti Matrix Eisenhower untuk membedakan mana yang penting dan mendesak. Lalu ada belajar berkata tidak jika tanggung jawab tambahan justru membebani. Dan jangan lupa jadwalkan waktu istirahat, olahraga, dan hobi dalam kalender seperti jadwal kerja. Yang kedua adalah praktik mindfulness atau perhatian penuh. Coba latihan nafas selama 5 menit saat merasa cemas. Berhenti sejenak, pejamkan mata, dan fokus pada nafas. Bisa juga dengan journaling singkat setiap malam untuk menuliskan hal-hal yang membuat kita khawatir. Ini membantu mengosongkan pikiran sebelum tidur. Yang ketiga adalah menjaga hubungan sosial. Sadarilah bahwa teman, keluarga, dan pasangan adalah sistem pendukung, bukan gangguan. Luangkan waktu untuk berinteraksi dan berbagi cerita, karena hal itu membantu menjaga kesehatan mental dan memberi perspektif baru terhadap masalah. Sebagai penutup, ada 3 poin penting yang bisa kita ingat. Yang pertama adalah stres adalah sinyal, bukan kelemahan. Stres ekstrim adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak seimbang, bukan berarti kita lemah. Yang kedua adalah solusi 2 arah. Mengatasi stres perlu kombinasi strategi praktis, seperti mengatur tugas dan waktu, serta strategi mental yang sehat, seperti mengubah pola pikir perfeksionis. Yang ketiga adalah resilience adalah proses. Ketahanan mental bukanlah bakat, tapi keterampilan yang terus dibangun lewat kebiasaan sehat, mengelola waktu, pikiran, dan hubungan sosial secara seimbang. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.